Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi semester 1 kelas reguler plus dengan NIM 29021500016. Pada video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang bunga tunggal dalam ilmu matematika. Gimana, penasaran tentang materinya? Simak terus videonya ya. Oke teman-teman semua, video ini dibuat untuk memenuhi tugas harian mata kuliah matematika bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Di video kali ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, saya coba menjelaskan sedikit tentang materi bunga tunggal serta sistem diskonto dan penjabaran materi-materi lainnya yang ada di dalamnya nanti. Oke teman-teman semua, kita mulai ke pengertian bunga. Apa sih pengertian bunga? Jadi gini teman-teman, bunga menurut ilmu matematika merupakan selisih antara jumlah nominal uang yang dipinjamkan oleh pemilik modal dengan jumlah yang dikembalikan oleh pemakai modal berdasarkan kesepakatan bersama. Nantinya besarnya bunga ini dipengaruhi oleh besar uang yang dipinjam, lalu ada jangka waktu peminjamannya, serta tingkat suku bunganya atau persentase bunganya. Nah, bunga ini di ilmu matematika terdapat dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Tapi pada materi kali ini, saya akan concern kepada bunga tunggal. Oke teman-teman semua, setelah kita tahu nih pengertian bunga, tadi kan katanya bunga itu dibagi dua, ada bunga tunggal, ada bunga majemuk. Nah, kita harus tahu nih pengertian dari bunga itu masing-masing. Yang pertama ada bunga tunggal. Apa sih pengertian dari bunga tunggal itu? Nah, bunga tunggal ini merupakan bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Nah, dalam kata lain, perhitungan bunga tunggal ini setiap periodenya selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Sementara bunga majemuk merupakan persentase dari jumlah pokok termasuk semua bunga yang masih harus dibayar sebelumnya. Dengan kata lain, setiap periode perolehan bunga, jumlah bunga yang ditambahkan ke pokok dihitung berdasarkan ke pokok ditambah bunga yang ditambahkan pada periode-periode sebelumnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang pertama ada rumus umum bunga tunggal, yaitu B sama dengan M dikali T dikali I persen. Lalu ada MA sama dengan M ditambah B. Dengan keterangannya, B adalah bunga setelah periode, lalu M adalah modal atau besarnya tabungan, lalu I persen adalah suku bunganya, sementara T adalah waktu atau periodenya, dengan MA adalah modal akhir atau tabungan setelah digunakan. Nah, kita masuk ke contoh soalnya langsung aja nih teman-teman. Contoh soalnya adalah Agus menabung sebesar 1 juta di bank dengan sistem bunga tunggal dan suku bunganya 5% per tahun. Tentukan besarnya tabungan Agus pada akhir tahun ketiga. Kita peroleh dulu data-datanya nih. Ada modalnya ya, atau jumlah tabungannya yaitu sebesar 1 juta rupiah, terus I persennya atau suku bunganya adalah 5%. Lalu yang ditanyakan adalah ada periodenya yaitu tahun ketiga, 3 tahun berarti ya teman-teman. Ditanyakan besarnya tabungan Agus pada tahun ketiga. Lalu kita substitusikan aja nih teman-teman. Dengan rumus B sama dengan M dikali T dikali I persen sama dengan 1 juta dikali 5% dikali 3 sama dengan 1 juta dikali 5 per 100 dikali 3. Nah, hasilnya sama dengan 50.000 dikali 3, yaitu 150.000. Jadi kita peroleh bunganya adalah 150.000. Lalu tanya lalu MA-nya berapa nih modal akhirnya? Ya, tinggal kita substitusikan lagi aja. Besarnya modal ditambah bunga, yaitu 1 juta ditambah 150.000. MA sama dengan 1.150.000. Jadi besarnya tabungan Agus di tahun ketiga adalah 1.150.000. Oke, kita lanjut masuk pembahasan kedua, yaitu ada menentukan suku bunga. Nah, rumus menentukan suku bunga ini adalah B kecil sama dengan B dikali MO dikali 100%. Dengan B kecil itu adalah suku bunga, bentuknya nanti persentase, lalu B-nya itu tadi yaitu bunga setelah tabungan dihitung, lalu ada MO itu adalah modal awal dikali 100%. Nah, ada contoh soalnya di sini teman-teman, yaitu Marsha meminjam uang di bank sejumlah 1.500.000 dalam jangka waktu 1 tahun.
dia harus mengembalikan uang tersebut dengan nominal 1.620.000 yang ditanyakan. Maka suku bunga pinjaman Marsha itu adalah, tinggal kita substitusikan aja nih teman-teman, yaitu dengan rumus B sama dengan B besar per MO dikali 100%. Nah, kita telah dulu nih. Tadi kan dia harus mengembalikan sebesar 1.620.000 dari modal yang dipinjam, yaitu 1.500.000. Maka bisa kita kurangi nih selisih dari modal dengan modal akhir, yaitu 120.000. Nah, 120.000 itu adalah besarnya bunga. Jadi B sama dengan 120.000 dibagi 1.500.000 dikali 100%. Hasilnya sama dengan 8%. Jadi suku bunga yang diperoleh oleh Marsha adalah 8%. Oke teman-teman, kita lanjut ke bentuk macam persen. Ada dua bentuk macam persen, yaitu persen di atas 100 dan persen di bawah 100. Kalau persen di atas 100 merupakan bentuk pecahan yang selisih antara penyebut dan pembilangnya sama dengan 100. Tetapi kalau persen di bawah 100 merupakan bentuk pecahan yang jumlah antara pembilang dan penyebutnya sama dengan 100. Nah, kalau dirumuskan ini, persen di atas 100 itu sama dengan P dibagi 100 ditambah P dikali M. Dengan P adalah bunga dan M adalah modal. Sementara persen di bawah 100, rumusnya adalah P dibagi 100 dikurang P dikali M. Dengan ketentuannya sama, P sama dengan bunga dan M sama dengan modal. Nah, di sini contohnya nih teman-teman. Hitunglah 5% di atas 100 dari Rp200.000. Kita substitusikan saja. P-nya sama dengan 5, lalu M-nya sama dengan 100.000. Jadi 5 dibagi 100 ditambah 5 dikali 200.000. Hasilnya adalah 9.523,81. Lalu persen di bawah 100-nya, hitunglah 5% di bawah 100 dari Rp200.000. Nah, tinggal kita substitusikan lagi aja. P-nya sama dengan 5, M-nya sama dengan 200.000. Jadi 5 dibagi 100 dikurang 5 dikali 200.000 sama dengan 10.526,32. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas materi sistem diskonto. Apa sih sistem diskonto ini? Nah, diskonto itu merupakan bunga yang dibayarkan oleh peminjam pada saat menerima pinjaman. Proses perhitungan diskonto menggunakan sistem bunga tunggal. Jadi, jika besar pinjaman dan persen diskonto diketahui, maka besar nilai pinjaman pada sistem diskonto nilainya sama dengan jumlah modal yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Nah, rumusnya adalah karena perhitungannya sama kayak bunga tunggal, jadi D sama dengan diskonto sama dengan M dikali I dikali T, dengan ketentuannya sama, dengan keterangannya sama. M adalah modal, I-nya adalah suku bunga, dan T adalah periode atau waktu. Lalu besarnya modal yang diterima di awal peminjaman adalah dinotasikan sebagai MT dengan rumus MT sama dengan M dikali M dikurangi D. Jadi modal dikurangi diskonto tadi. Nah, kita masuk ke contoh soalnya aja nih teman-teman. Gimana sih cara ngitung diskonto ini? Nah, di sini ada contoh soalnya. Ibu Andi meminjam uang sebesar 3 juta rupiah kepada Bu Astri dengan sistem diskonto 4% per bulan dan akan dikembalikan setelah 4 bulan. Tentukan. Yang pertama ada nilai diskonto, lalu yang kedua itu ada modal yang diterima oleh Bu Astri. Bu Astri ya. Jadi kita cari dulu nih nilai diskontonya. Tadi kan M-nya itu 3 juta, I-nya itu 4% dan T-nya periodenya 4 bulan. Jadi kita masukin aja D sama dengan M dikali I dikali T. D sama dengan 3 juta dikali 4% dikali 4. Lalu D sama dengan 480.000. Jadi kita peroleh nih nilainya diskonto dari pinjaman Bu Astri itu adalah Rp480.000. Lalu berapa sih modal yang diterima Bu Astri ini? Tinggal kita kurangin aja. Modal awal dikurangi modal diskonto tadi. Jadi 3 juta dikurang Rp480.000 sama dengan Rp2.520.000. Jadi modal yang diterima Bu Astri di awal peminjaman adalah Rp2.520.000. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke metode perhitungan bunga tunggal. Nah, metode perhitungan bunga tunggal ini dibagi ketiga. Yang pertama ada metode pembagi tetap. Nah, rumus untuk mencari besarnya bunga dari modal sebesar M dengan suku bunga P% setahun dalam jangka waktu T hari yang dirumuskan sebagai berikut. Dengan MT dibagi 100 sama dengan angka bunga dan 360 dibagi P sama dengan pembagi tetap. Jadi diperoleh rumus I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 360. P per 100 P lalu MT per 100 dikali P 360, maka diperoleh I sama dengan angka bunga dibagi pembagi tetap.
Lalu ada metode perhitungan bunga tunggal yang kedua, yaitu metode persen yang sebanding. Metode persen yang sebanding ini digunakan jika suku bunga bukan merupakan pembagi habis 360. Karenanya dengan metode ini 1 tahun dihitung 360 hari. Untuk soal seperti tersebut di atas, maka langkah penyelesaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung besar bunga didasarkan pada persentase terdekat dengan suku bunga yang pembaginya habis 360. Lalu yang kedua, hitung besar bunga yang dimaksud dengan menggunakan persen yang sama bandingannya. Lalu metode perhitungan bunga tunggal yang ketiga adalah metode persen yang seukuran. Nah, metode persen yang seukuran ini digunakan jika ditentukan 1 tahun sama dengan 365 hari. Satu-satunya pembagi tetap yang bulat adalah MT per 100 dikali 5 per 365. MT per 100 dibagi 1 per 73, MT per 10.000 dibagi 100 per 73. Bilangan 100 per 73 ini sama dengan 1 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 30 ditambah 1 per 300. Jadi besarnya bunga 5% sebanding dengan MT dibagi 10.000 dikali 100 per 73. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soalnya nih. Jadi contoh soalnya itu, Budi meminjam uang sebesar 1 juta rupiah kepada Edi dengan tingkat bunga 18% per tahun. Hitung besarnya bunga selama yang pertama itu 2 tahun dan yang kedua itu 6 bulan. Jadi jawaban yang pertama itu 18 dibagi 100 dikali modal awal yaitu 1 juta dikali 2 karena periodenya kan 2 tahun ya, teman-teman. Nah, diperolehlah Rp360.000. Itu bunga selama 2 tahun. Lalu ada yang kedua yaitu bunga selama 6 bulan. Gimana cara ngitungnya nih? Ya, kita hitung aja. I sama dengan 18 per 100 dikali modal dikali 1 tahun kan 6 bulan itu berarti 12 bulan, berarti dibagi 2 aja nih, 6 per 12. Jadi diperoleh 18 per 100 atau persen. Jadi itu 18 persen ya, 18 per 100 dikali modal awal yaitu 1 juta dikali 6 per 12. Diperolehlah 90.000 bunga selama 6 bulan. Oke teman-teman semua, sekian penjelasan materi tentang bunga tunggal dari saya. Saya sadar betul masih banyak kurangnya, terutama dari materi yang saya ulas serta penyampaian dari diri saya pribadi. Jadi jika ada kesalahan tersebut mohon dimaafkan, dan sekiranya kita bisa belajar di materi-materi ini. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.